Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur bertemu dengan owner dari Brownies Cinta, Bapak Fauzi Yunianto, yang setiap saat saya setiap di jalan selalu ketemu ada Brownies Cinta. Banyak brownies yang lain, tapi luar biasa yang membuat kita jatuh cinta adalah Brownies Cinta. Dari sekian banyak brownies, ada aura tertentu, ada aura tertentu di Brownies Cinta. Dan saya baru paham bahwa brownies ini dibangun dengan aura, bukan dibangun dengan ambisi. Sesuatu yang dibangun dengan aura akan memunculkan kekompakan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Sesuatu yang dibangun dengan ambisi akan melahirkan kelelahan, keletihan, dan akhirnya lembaga itu gak akan bisa berumur panjang. Maka dari sini saya pada kesempatan pagi hari ini bertemu dengan teman-teman semuanya masih muda-muda, dan luar biasa begitu saya dengar dari Bapak Fauzi bahwa ini adalah sebuah perusahaan perjuangan. Saya izin untuk meluruskan makna perjuangan bukan seadanya. Ini perjuangan mas, gitu ya, seadanya. Apa-apa diadakan. Tapi perjuangan itu adalah sebuah kelelahan untuk mendapatkan sebuah misi yang besar. Misi yang besar. Karena Brownies Cinta, saya lihat di sini adalah misi bergerak di bidang harta. Orang Muslim itu hanya dua pilihan. Dia berjihad dengan ilmu, dan ilmu paling penting, ending intinya Quran, atau orang yang berjihad dengan harta. Dan tentu di sini nggak mungkin antum sama pokok ngapal Quran 30 juz. Maka aliran antum adalah aliran harta. Hidup cuma sekali, ojo nanggung, sing sugih tenang. Kalau minimal kita tidak kaya, minimal kita punya cita-cita kaya. Maka perjuangan adalah endingnya kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dan Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya ini dengan petunjuk dan din yang hak, liyudhhirah, untuk dimenangkan dari din-din yang lain. Bahwa di sini karakter din kita adalah kompetisi, karakter din kita adalah menang, karakter din kita adalah sebuah prestasi yang terbaik, take over, mengambil alih untuk pengelolaan dan kesejahteraan yang lebih besar berdasarkan keadilan. Maka dari sini luar biasa ya, kita tadi ngobrol panjang dengan beberapa pengurus bahwa manusia itu yang penting niati. Alat itu apa saja? Alat itu pakai apa saja? Di sini ada yang jual apa ini wedang ronde ya, di makam pahlawan itu kan pojokan kan ada jual wedang ronde. Itu anaknya kuliah kabeh. Jual wedang ronde dari anaknya kuliah. Sekarang jual wedang ronde. Ada di Jawa Timur itu jual es puter. Anaknya itu kuliah semua, sekolah di Gontor semua. Ada orang yang jualannya itu cuma godong gedang bisa berangkat haji. Padahal hanya ngambil di belakang rumah daun pisang itu dipotongin bawa ke pasar, dia bisa berangkat haji. Ada yang orang jual berangkat haji itu jualan bakso cuma satu rombong bisa berangkat haji. Ada ibu-ibu yang hanya jualan jajanan pasar yang ada di depan rumahnya, anaknya semua bisa S3. Artinya bahwa kekuatan batin itu jauh lebih utama daripada kekuatan dohir. Artinya seorang muslim batinnya dikuatkan, amalannya sederhana. Batinnya dikuatkan, amalannya sederhana. Nah, kalau
Brownies cinta ini amalannya sudah profesional, batinnya berarti harus 5 kali lipat. Kudu kendel berani. Semua, ayo 5 tahun akan datang ini kantor kita sudah mulai ada di Solo. Dan itu 4 lantai. Pegawainya udah 1.500. Itu ya, ini semua jadi pimpinan KB. Direktur KB. Ini paling murah ini mobil. Grandman. Ini kan cita-cita 20 tahun yang lalu Grandman. Kekuatan itu yang harus membuat sebuah. Jadi kalau kita kalah mindset, ya kalah. Kita kalah mindset, kalah. Maka mindset tidak melihat teknis. Kadang kita lihat, hopo sampah, gitu kan? Karena kita melihat, kita mindsetnya salah melihat sampah. Tapi kalau orang ini emas hitam, potletok, cotot tok itu kebokongnya sapi, gitu. Ambungnya gak enak. Tapi bagi orang punya mindset, ini lebih mahal daripada emas. Begitu dikelola, ternyata bisa lembut seperti tepung, ternyata sebagai pupuk. Ya, lapangan-lapangan bola internasional, harganya satu ini bisa 1 juta. Padahal nggak berharga. Mindset itulah bisa merubah segalanya. Maka ya khafidin rahmatullah, saya sebutkan tadi, kenapa orang itu hanya jualan wedang ronde, tapi anaknya bisa kuliah, mindsetnya. Tapi berapa hanya bikin toko supaya kita kaya, tapi tokonya nggak jalan. Yang penting mengumpulkan harta atau tercapainya sebuah tujuan. Maka dari sini saat kita ini dengan brownies, antum bisa keliling 7 negara, why not? Dengan brownies, antum bisa mengkuliahkan seluruh anak antum. Itu mindset. Mindset itu berkaitan dengan kekuatan akal. Kalau hanya di akal terbatas, itulah orang kafir. Kalau mindset antum taruh di akal, dibesarkan mindsetnya, dilambari dzikir, wah itu dahsyat. Itu 10 kali lipat lebih cepat. Mindset di otak sudah jadi bahwa grand design ada, kemudian dzikirnya ada, ditambahi wirid Quran. Itu yang mustahil menjadi kenyataan. Maka orang Yahudi sejak awal memang desainnya itu selalu ingin menaklukkan. Apa saja bisa digunakan untuk menaklukkan kaum muslimin. Apa aja. Kalau Palestina kemudian bisa ditaklukkan dengan Pepsi, maka mereka membuat perusahaan Pepsi. Cuma kan ngombe, minum Pepsi saja, itu bisa menaklukkan Palestina. Pepsi dan sejenisnya perusahaan-perusahaan yang Yahudi gunakan itu bisa ngobrak-ngabrik Afghanistan. Panganan, emplokan. Jawa Timur apa? Paribasane badokan. Iku loh bisa menaklukkan dunia. Maka mereka tidak main-main dalam menaklukkan dunia itu. Mereka buat misalnya Starbucks, mereka bikin McDonald, mereka bikin Kentucky. Mereka datang ke negara-negara itu. Apakah mereka datang hanya membawa McDonald? Tidak. Mereka datang ke negara itu, mereka jalan-jalan. Begitu mereka jalan-jalan, mereka melihat peluang. Manakala mereka melihat peluang, mereka punya rencana. Manakala mereka punya rencana, mereka punya konsep yang namanya grand design. Selain perusahaan saya punya database tentang ABC. Satu usaha bisa ada cabang sampai 20 usaha. Brownies perlu tepung, brownies perlu telur, brownies perlu gula, brownies perlu pengharum, brownies perlu kertas, brownies perlu ruangan, brownies perlu teknologi. Berapa yang terikat, walaupun hanya ada 1 brownies. Anda datang ke sebuah negara, antum sebenarnya sudah melakukan penetrasi lebih dari 10 sub untuk sebuah usaha itu. Benar gak itu? Manakala seseorang datang ke situ dengan membawa ayam, tapi di situ bukan hanya ayam,
ada minyak di situ, ada alat goreng di situ, ada kemudian kertas di situ, ada bumbu di situ. Kalau di situ sampai 1000 cabang, berapa gudang yang telah disusun, berapa tanah yang telah antum pegang, berapa kantor yang sudah antum kendalikan, berapa kendaraan yang sudah antum pegang. Maka dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, sering kita ini kadang tidak detail dalam melihat ini. Oh, mungkin brownies, roti. Bayangan kita langsung truk gitu ya, tergandeng ya, segede-gede. Malah barang sing paling tambah kecil tambah mahal. Vaksin mana cerit nurut tok. Tapi sandonya soge. Sing didol penyakit bisa. Ya kan melemahkan bibit penyakit yang telah dilemahkan masa. Cerit nurut tok. Tapi sandonya soge. Jangan melihat sesuatu besar kecilnya. Tapi alat ini adalah alat yang bisa Anda gunakan untuk kehidupan Anda. Anda kuat dengan telur, ya Anda berjalan dengan telur itu. Anda kuat dengan berambang, Anda bergerak di berambang itu. Anda kuat dengan satu makanan ini, bisa menyambung cinta antar negara, menyambung cinta antar pesantren, menyambung cinta antar dunia pendidikan, menyambung cinta antar rumah sakit. Banyak yang digarap. Sangat mungkin brownies cinta ini adalah alat kesembuhan yang ada di beberapa rumah sakit. Begitu kasih brownies cinta, samploan waras. Maka yang paling penting adalah makna. Dan ini sudah ada di brownies cinta ini. Makna apa yang dilambari. Alatnya sederhana, tapi kekuatan cintanya luar biasa. Niki akeh namanya perayam-ayaman. Ada ayam balado, ada ayam opor, ada opor ayam, ada ayam goreng, ada ayam taliwang, apa mana? Ayam geprek. Tapi kenapa ada ayam goreng? Ayam goreng mung sego ditumbuk, pluk menutup, ambek nopo iki, ambek saus, kemudian ambek ayam tok itu loh. Jane iki lek wong Jawa kan gak pantes. Orang Jawa dikai panganan kayak yang ini disuguhi, pantas nggak itu? Ora pantas. Tapi tetap keren. Apa yang dipermainkan? Kita bukan menjual barang, tapi mempermainkan pikiran manusia. Kita tidak menjual barang, tapi mempermainkan pikiran manusia. Maka bojone sampean ini bisa dipermainkan. Ini adalah istana kita. Padahal kos-kosan gitu kan. Ya apa? Penting dipermainkan daripada kita istana tapi seakan penjara. Percuma kita berada di rumah yang mewah kalau hati merasa sesak. Manakala kita di kos-kosan, cinta kita bersatu. Baiklah, kita binti dalam hati Allah. Maka dari sini bahwa kekuatan dari sebuah usaha bukan masalah aku dapat uang, aku dapat duit, aku dapat uang, aku dapat duit. Tidak. Tapi dibangun dari mindset bahwa antum di sini semua punya tujuan. Jabatan sangat terbatas. Antum jabatan berapa aja, naik gaji piro toh? Sampai 10 juta, sampai 20 juta, nggak mungkin. Semua sampai harta saya sendiri, nggak mungkin. Kalau kita itu selalu yang kita harapkan meningkatnya hidup karena transaksional. Hidup melejit bukan di transaksi. Hidup melejit itu bukan di transaksi. Tapi hidup itu melejit adalah dinilai. Nilai value yang kita bangun. Contohnya begini. Ini kalau antum saya di perusahaan nggak ngerti ya. Kalau di Iskarima misalnya, Ustadz ngajar misalnya 6 jam, gajinya 1.500.000 satu bulan. Ngajarnya 6 jam, itu transaksi. Semua ustadz yang ngajarnya 6 jam, gajinya 1.500.000. Yang 8 jam 2 juta. Yang 12 jam ya 2,5 juta. Yang 24 jam ya karena ada korting gajinya maka 2.700.000. 24 jam transaksi untuk ngajar pagi, siang, sore, qiyamul lail, ngajar ngaji, semuanya 2.700.000. Itu transaksi online.
2.700.000. Anaknya 5. Anaknya 5. Anaknya 5. 2.700.000. Itu dibagi 5 berapa itu? 25. Masing-masing dapat 500.000. 500.000. 500.000 padahal anaknya sekolah SMA, SPP-nya 1.700.000. Dapat uang dari mana? Ya, disitulah yang bermain kita sering orang stres. Itu karena apa? Yang difikirkan transaksi. Tapi manakala seorang ustadz ini dia performanya bagus, dia itu tidak melihat itu transaksional, hanya ikatan sekali lagi, hanya ikatan saya berhubungan dengan pondok, tapi saya kan berhubungan dengan wali, saya berhubungan dengan masyarakat. Ada masyarakat laki-laki perempuan pegatan, hampir pegatan, pengusaha, misalnya pengusaha hampir bercerai, kemudian diruqyah, sehat, anaknya tertata dengan baik. Ada transaksional nggak di situ? Ya, nggak ada transaksional. Yang ada hubungan cinta tadi. Begitu pengusahanya sudah sembuh, padahal ke Singapura habisnya 500 juta. Ketemu Ustadz, didoni but waras. Kira-kira orang kaya ini ngasih uang 50.000 atau 100.000? Lebih. Sahih walala. Begitulah contoh. Karena pada saat ini dia bergerak itu adalah nilai. Yang dirasakan bukan harga. Yang dirasakan bukan kalau bekerja sekian dapat uang sekian, tidak. Yang ada adalah nilai. Nilai cinta. Nilai dia akan menyelesaikan usaha saya. Alhamdulillah hampir semua asatidz Karimah berangkat umroh gratis. Bapak Satpam, Pak Aziz namanya, Pak Aziz. Beliau Ustadz, beliau Pak Aziz Satpam. Tapi majelis taklimnya banyak, berapa masjid beliau yang jalan, itu video yang dia bangun. Apa yang terjadi? Masya Allah, suatu saat karena dia banyak berdakwah, banyak membina masyarakat, banyak membina anak-anak, beliau satpam. Suatu saat beliau tahu-tahu ditawari umroh 2 orang. Jadi dia punya jatah umroh 2 kali. Pak Fauzi nawari umroh, misalnya ini nawari umroh, dalam satu waktu 2 orang nawari umroh. Berapa harganya? Ada namanya Mbah Atmo, beliau hanya kerja-kerja di kebun. Tapi ini karena yang ditanamkan value, banyak orang yang tertarik. Akhirnya beliau dapat haji gratis tahun ini juga. Dan pernah pada suatu saat di Karimah itu ada seluruh pegawai itu 40 orang semuanya berangkat haji gratis. Yang itu kalau dihitung kata orang-orang travel itu per orang itu 100 juta. Melihat hotelnya, fasilitasnya, dadanya, waktunya dengan cepat, tidak nunggu tahun depan, tapi tahun ini. Persiapannya cuma seminggu, langsung berangkat ibadah haji. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itulah yang sering saya sampaikan pada teman-teman yang berada di Karimah. Contohnya orang kalau betul-betul ikhlas baca Quran, ikhlas mengabdi di masyarakat, sampai fokus nang Mekah, insya Allah bisa berangkat. Saya doakan mudah-mudahan nggak sampai antara 5 sampai 7 tahun akan datang, lebih dari 30 orang Brownies cinta akan berangkat haji. Amin ya Allah. Akhi, itulah yang dinamakan nilai. Maka saat kita melihat Brownies, itu kalau harga berapa satu kotak? 35.000. Harga Brownies kalau kotaknya 35.000 itu harga transaksi. Tapi manakala ada tadi ya keluarga yang itu anaknya hampir minggat dari orang tuanya, dan bapak ini seorang pengusaha, kemudian Pak jangan coba kasih hadiah Brownies cinta, kemudian dikasih ke anak, wah ini aku sukai, nggak isi minggat. Itu nilainya berapa? Maka itu nilai value. Sekarang ada beberapa perusahaan yang kalau dulu selalu tanah itu nyewa sendiri, dia beli sendiri, dia membuat cabang sendiri. Sekarang tidak. Perumahan properti meminta Brownies cinta untuk hadir di perumahan itu. Kenapa? Kalau sudah ada kantor Brownies cinta, berarti di situ perumahannya kelas menengah ke atas.
Iya gitu. Oh, kelas pesantren. Oh, kalau ada brownies cinta di situ, berarti itu kelas oleh-oleh untuk pejabat minimal bupati ke atas. Itu value kan? Udah value, udah nilai, bukan transaksi. Di mana saya memberikan hadiah kepada pejabat tertinggi, wah ini pantas siapa ya kayaknya? Tapi orang pantas. Oh, brownies cinta. Kelasnya apa dia? Pejabat apa ini? Oh, keturunan. Brownies cinta itu levelnya bupati ke atas. Oh gitu, iya. Oh no, brownies hampir jatuh cinta. Itu yang kelas desa. Misalnya itu saya monggo, antum yang mendesain kemasannya seperti apa. Artinya itulah yang dinamakan nilai. Di mana brownies cinta ini bisa menyambung orang yang semula berpecah belah. Brownies cinta bisa menyambung keluarga. Brownies cinta bisa mengangkat masyarakat menjadi kampung wisata desa. Brownies cinta bisa mengangkat prestis santri. Brownies cinta bisa mengangkat orang untuk bisa berangkat umroh. Antum hitung 100 value, 1000 value, selalu antum bayangkan. Kelihatannya antum berada di brownies cinta yang 5 kotak cuma, ya. Kotaknya cuma berapa? 3 meter persegi. Tapi antum bayangkan, antum menguasai dunia. Antum betul-betul bisa menguasai dunia. Karena manusia yang dibangun adalah dengan cinta, memang benar. Kalau transaksi tadi, saya kerja 5 jam, 6 jam, aku itu 1,5 juta. Ini sama-sama Pak Fauzi, transaksi bunga, bisa saya jual bunga. Berapa harganya Ustaz? Ya ini lumayan ini lah, apa namanya, gelombang cinta. Gelombang cinta ini harganya, ya semakin gelombangnya tinggi, semakin tinggi Pak. Makanya, Pak, ini harganya berapa? Ini 2,5 juta. 2,5 juta? Oh, ya bisa diturunin Ustaz. Ya gak apa-apa lah, 1,2 juta kopeng untuk atau harga ikhwan. Ini alasan yang aku. Udah, beliau begitu udah siap di sini. Tahu-tahu ke belakang tengok, wah ini kok bagus banget Sa. Wah ini lain ini kesayangan saya ini Pak. Oh coba tuku Pak ini. Nilai udah, bukan transaksi. Saat ada 5, aku jalur siji. Insya Allah ini punya kenangan khusus ini. Saya punya kenangan di sama keluarga. Saat corona misalnya tuh, saya ini membuat ini luar biasa. Pokoknya ini adalah punya nilai histori yang luar biasa. Ustaz, ini saya juga punya istri, masalahnya senang mobil kayak punya antum ini. Waduh, gimana dia? Pertama transaksi kan, saya transaksi begitu di sini jadi adu nilai. Saya punya kenangan khusus, beliau juga. Ini kalau istri saya dapat ini, masya Allah. Beliau akan bersumpah akan mengumrohkan 100 orang. Misalnya begitu misalnya. Wah, saya mikir kan. Bukan harga. Kalau di sini bahasanya transaksi nggak saya kasihkan. Tapi di sini value diadu sama value. Yes, monggo Pak. Harganya udah nggak berapa, terserah Bapak wis. Nggak mungkin 1,5 juta. Ya sini Camry saya tak kasihkan antum. Camry Pak, nggak apa-apa lah. Karena berbicara dengan value, siapa yang membuat karya kemudian menjadi value, dia sudah non transaksi dan unlimited, sesuai dengan cinta yang dia bangun. Saya kalau beli barang karena butuh, berbeda dengan saya beli barang karena cinta. Dan juga beda saya beli barang untuk sebuah cinta yang aku berikan pada orang lain. Paham ya? Maka itu. Wah, untuk menghargai anak saya, ya saya sekolahkan di sekolah ini. Itu dan nilainya apa? Nilai cinta, nilai itu. Oh, kalau anak saya ini sudah lulus, untuk saya sebagai orang tua, yang cocok anak saya tak sekolahkan di kelas itu. Yang kira-kira uang mukanya 60 juta, 70 juta. Gak mungkin saya taruh. Itu adalah value. Sekarang banyak sekolah-sekolah itu yang ditawari oleh properti. Karena apa? Tanah di situ harganya semula 100.000 per meter. Begitu dibuka sekolah eksekutif, tanah yang 100.000 per meter menjadi naik 10 juta per meter. Paham ya? Maka hadirnya antum apakah bisa menjadi value?
Ini ingin meningkatkan value, sehingga kerja keras diusahakan untuk tampil yang berbeda. Sajiannya cuma ini. Nah, ini mulai ada videonya. Ini kan digambarkan untuk pantas. Terus ini harusnya bisa ditaruh di sini karena tempatnya saya jadi kelihatan video saya nggak menarik ini. Sinar posisinya tidak menguntungkan karena sinar matahari. Kalau di sini nanti wajah saya lagi cerah. Karena untuk cerah itu perlu kegelapan. Baiklah, itu ya konfitin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan itu yang sangat singkat ini. Berarti apa yang harus kita lakukan untuk tahapan awal untuk memperkuat supaya kita punya value yang baik. Value yang baik itu dibangun dari kekuatan batin dan inner beauty. Value yang baik itu dibangun tahapan awal adalah inner beauty, wajah, barcode, perayaan, dapur, bahasa Inggrisnya. Maka dari wajah itu akan nampak dia itu nilainya berapa. Pertama kali seorang berinteraksi itu kan wujuhun, maka dalam Quran wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wujuhu yauma idzin basirah. Di Quran banyak ahlu surga itu yang pertama dilihat itu dari wajahnya, barcode-nya. Jadi ada barcode itu melarati kono model. Jadi dulu tambah melarat loh. Ada kemana-mana melarat. Jadi langsung itu kayak punya nyekem, jadi kayak HP itu ya. Melarat. Tapi ada barcode itu bikin kaya. Kekuatan barcode itu bagaimana dimulainya? Sebagaimana Rasulullah SAW saat menikah ada seorang pemuda yang berada di mana ini di masjid jam 10 itu wae wong kerja kabeh. Waktunya orang bekerja. Apa di masjid lapo? Takon le, sampean apa? Ya Rasulullah, saya ini wong apes. Loh, apes kenapa? Enggak tahu wis pokoknya apes kabeh. Mau ngelamar kerja enggak diterima, ngelamar wanita tambah didoni saya. Aku itu wis tak pasang wajahku itu wis tak foto ning Facebook gitu loh, mencari calon, wajahku wis tak poles dengan bentuk editing ya, sekiranya dari putih itu kabeh itu dislike. Ya, tetap nggak laku. Ya Rasulullah, saya kerja nggak dapat, saya punya utang, saya. Ibaratnya demikian. Maka apa yang Rasulullah sampaikan? Rasul tidak sampaikan datang ke Pak Fauzi untuk training SDM, datang ke Brunei Sinta untuk belajar. Ya, Rasulullah langsung yang diberikan adalah memperbaiki barcode. Baca doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Berapa barcode negatif yang dihilangkan? 9 barcode negatif. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, hilangkan barcode di raiku, di wajahku, di dapurku ini. Barcode ham wal hazan, barcode sedih dan gundah. Kalau sedih memikirkan yang lalu, gundah-gundah memikirkan yang akan. Itu yang namanya ilmu delongok. Apa ilmu delongok? Ilmu delongok itu pas kerja mikir omah. Regane piro? Iya. Itulah yang sering diajak ngobrol orang nyambung. Kenapa? Barcode-nya orang nyambung. Gak tanggap. Lah itu ada orang yang beli, sudah ngasih uang, sudah dilebokno kotak. Bayarnya mana Pak? Loh, uangnya berapa Pak? 100.000 iya kan? Oh iya. Itu delongok. Efek dari apa? Ham wal hazan. Orang kalau ham wal hazan tidak punya konsentrasi. Orang kalau tidak punya konsentrasi, barcode-nya nggak nyambung.
Kalau barcode nggak nyambung, jangan repot. Barcode itu kalau nyambung, transfernya cepet. Transfer cepet itu apa? Manakala barcode itu nyambung, ketemu orang kaya, itu langsung pancaran wajahnya itu langsung kayak keserap gitu, energinya dia. Antum kaya, kayak HP itu loh. Kalau sinkron kan, sinkron apa nanti dicop apa wifi-nya congkrong, data berapapun bisa terakses. Maka orang sukses itu sebenarnya apa? Fokus untuk supaya bisa mengamati. Pak Fauzi setiap hari datang bersama antum, beliau pengusaha, ada temannya kalian pengusaha. Setiap hari antum tonton, setiap hari antum lihat, setiap hari antum lihat bagaimana beliau masuk kantor, beliau bagaimana berbicara, beliau bagaimana membuat sebuah sistem, beliau bagaimana memotivasi. Ning barcode orangnya ndak delok. Harusnya antum 2 tahun bersama beliau, antum sudah 2 tahun tuh nitis, karakternya beliau itu ada di antum semua. Paham? Saat karakternya ada di antum semua, antum katanya gak sekolah, tahu-tahu antum buka cabang di sana, murmur iso. Antum buka cabang di sana, saya nggak mampu, berangkat. Orang-orang memimpin, tahu-tahu sudah kayak kerasukan auranya beliau. Saudara-saudara sekalian, sama lakunya bang. Lah antum barcode bawe aku. Saya juga biasa cara ceramah kayak begini jarang. Pas saya lihat barcode antum untuk melas saya menyesuaikan. Ya, baik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sedih dan gundah gulana mempengaruhi barcode, membuat orang nggak fokus, nggak bisa menyerap. Saya masih ingat ya, misalnya kalau profil kiai zaman dulu, saya masih ingat awal-awal waktu saya itu ngelatih Pak Yai bersama Pak Yai. Apa ini Pak Yai punya tamu, saya bersih-bersih, nyiapin kamar mandinya, nyiapin menunya, nggak sempat ngaji. Tapi Pak Le saya bilang, Le, piye le awakmu? Ngaji apa? Boten ngaji le. Lah kok ini dados amun apa nih pembantunya Pak Yai resik-resik nyantrik nang Pak Yai. Jadi bagian resik-resik. Wow, insyaallah le awakmu bakal dadi kiai gede. Waktu itu saya guyon, was mau piye oleh pintar. Saya bantah. Gimana saya bisa cerdas? Saya nggak belajar. Bendino resik-resik kamar mandi, nyuguhi tamu. Terus duduk lihat Pak Yai jagongan. Tapi luar biasa, apa yang saya rasakan? Setelah 6 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, begitu kita mulai dapat amanah ngelola pesantren, ketemu tamu, itu yang ngegambar Pak Yai. Oh Pak Yai dulu cara duduknya begini, cara ngomongnya, barcode-nya masuk tanpa kita sadari. Tahu-tahu cara bicaranya, nyuntuh Pak Yai, manajemennya nyuntuh Pak Yai, semuanya barcode itu muncul dan subhanallah karakter sedikit-sedikit tertata. Setiap ada apa-apa, saya eling Pak Yai dulu gimana. Jadi pada saat itu kelihatan, oh bener Pak Le saya, Le awal mencegah kiai, so ben iso dadi kiai. Karena yang penting-penting manusia itu barcode. Kalau barcode-nya bagus, meyakinkan. Tapi lek barcode-nya gak ampe koyo ketek ketulup. Lewat ae koyo ketek ketulup, antum menawarkan investasi 5 miliar, dipercaya apa enggak? Ora percaya. Orang saat menyerahkan Brownie Sinta dengan sepenuh percaya diri dan aura. Itu enggak? Kayak Brownie Sinta begini. Apa ini jahat? Menyerahkan sampai ngupil. Itulah, tapi saat menyerahkan, antum lihat di Instagram itu ada yang sangat menjiwai, kelihatan kental, ditampakkan itu membuat teh dan membuat sushi sashimi. Membuat sushi apa isi dari kayaknya? Apa itu? Ya, ada itu apa? Koki Qatar yang terkenal, dia menunya paling murah 10 juta, samploan. Itu
Ya garam, tapi pada saat dia begini, garamnya ditaruh, keringatnya, aku mau. Apa itu? Barkot, sampai itu. Sampai pokok dia mengkondisikan makanan itu seperti disihir. Makanan seperti dia kekuatannya di barcode-nya bahwa karakter saya tukang masak untuk pejabat-pejabat tinggi. Makanan ini berharga sekali. Cara makan dagingnya beda, diproses. Itu udah di luar bahwa itu muncul gerakan-gerakan ini dari barcode-nya dia. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal ajzi. Barcode lemah, gak berani, rendah diri, minderan, wal kasal dan malas. Itu muncul dari energi saat jalan itu kan jalannya. Lagi gigit bojone. Mlakune kaya manuk. Tolak lewat ditepil wong. Maka disuruh al-ajzi wal kasal. Performanya itu kebalikan dari ajaz adalah qawi. Kasal, malas adalah rajin. Antum lihat kalau tingkat sudah tinggi ya, mereka masak cucuk brum, gitu ya. Nggak ada namanya melayani, itu sudah nggak ada. Kasal itu mengaruhi rezeki. Antum gelenduk, bedenduk, kayak apa ini? Ular mulat menokar. Itu singkatnya makanya bin. Ternyata terkena aura. Tapi saat antum memberikan makanan itu dengan kuat dan dengan rajin, orang makan itu semangat. Aura makanan itu akan tembus, dia akan menjadi semangat. Apa ya? Jadi rupiah sikap. Tapi manakala antum ngasih itu malas saya ini main kata ini ngelek itu ragu-ragu bisa keselak bisa. Tapi manakala makanan diberi dengan karakter, dengan rajin, dengan kecepatan, itu aura makanannya jadi begitu. Dia selesai makan, ikut cepat. Jadi antum sebenarnya catat sekali itu, bahwa makanan adalah mediasi aura. Makanan adalah mediasi aura. Ini bukan hanya dalam perusahaan, sampai antum dalam memberi masakan kepada anak. Ibu-ibu, mbak-mbak, kalau punya anak harus ada masakan asli dari tangannya antum, Kenapa? Ada transfer aura di situ. Ada transfer pesan rohani di situ. Saat kemudian masak, rajin, pinter, waras, sugih, rajin, pinter, waras, sugih, disajikan ke anak dengan ibu penuh semangat. Itu makannya anak dengan semangat. Maka kenapa makanan ibu itu tidak bisa dibandingkan dengan makanan apapun? Karena ada ibunya. Dia nggak pernah ngomong, tapi dia pada waktu masak itu pinter, waras, sugih, pinter, waras, sugih, pinter. Tapi lah ibu itu lagi benci mbek bojone. Sampai saja yakin besok sampai rasa murah. Maka sebenarnya ada kekejaman yang luar biasa adalah ibu masak dalam keadaan jengkel itu jadi penyakit. Saestu ini penelitian ilmiah. Lek gak percaya jajalan Mas. Maka kenapa? Makanan oleh Rasulullah gak boleh dihina. Gak boleh menghina makan. Kalau makanan dihina, bakterinya berubah menjadi bakteri jahat, dimakan jadi penyakit. Kenapa makan didoain Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza. Kenapa makanan harus ditutup pada waktu malam? Karena malam akan ada wabah yang buruk. Kenapa makanan nggak boleh ditaruh di bawah, harus berada di atas? Kenapa makanan harus dihormati? Ya bahan-bahan makanan nggak boleh ditaruh di lantai. Walaupun belum jadi, tepung nggak masalah. Selama itu bisa dimuliakan karena itu ada di.
Memuliakan benda sejak awal itu aura makanannya beda. Maka ada semua orang masak itu bahannya yo tepung, yo beras, yo merica sama. Tapi kenapa begitu dirasakan beda? Ada yang makan kepingin lagi, ada makan sekali kapok, ada makan langsung setruk. Maka ini ada yang tertuduh ibu. Hati-hati ya Bu ya. Kalau lagi nggak rukun sama suami sebelum masak istighfar dulu supaya racun perasaan nggak masuk ke sela-sela makanan. Dan bapak-bapak hati-hati, jangan main-main karena nyawa Anda tergantung pada istri. Saya tenang. Maka makanan adalah pesan rohani. Maka saya ceritakan di tempat yang lain, di Suriah dan beberapa negara yang lain, itu kalau makan di luar rumah itu aib. Kenapa? Mereka sangat hati-hati. Kalau ini yang masak orang fasik, makanan bisa mengakibatkan anak kita fasik. Mereka juga yakin sampai tingkat sedalam itu. Kalau yang masak itu orang soleh, makanan ini berarti makanan yang soleh. Sangat sederhana. Saat kemudian ada minuman, kemudian dibacain Fatihah, jadi ruqyah. Ini kan pengaruh. Di mana doanya orang soleh berpengaruh. Manakala ini isinya meso kabeh, banyu ini meso kabeh. Melo meso. Kok refleks tanpa belajar? Kok iso refleks tanpa belajar? Sama marung ini di Mas. Sama dulu, oh sing masak mendino meso wae lho. Binatang metu sego sak pincuk. Lalu sama mangan kok moro-moro lanyah wal fasih. Itu kan makanan. Wa'udzuka minal ajzi wal kasal. Wa'udzuka minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung dari barkot pengecut dan barkot bakhil. Barkot pengecut dan barkot bakhil. Orang yang kemudian pasangannya pengecut dan bakhil. Bakhil untuk tersenyum, bakhil untuk kita tadinya itu nggak paham transaksional. Oh, aku gajinya sakmini, itu orang udah bakhil. Padahal Anda masih bisa menjual di tempat yang lain. Kita semua terbatas, Aki. Semua orang terbatas. Bahkan pengusaha pun banyak yang mendapatkan rezeki itu multi efek, bukan asli transaksinya. Contoh, ini catatan konsep hidup, bahwa manusia itu sukses bukan hasil dari transaksi, tapi hasil multi efek. Ya Ustaz tadi, kenapa beliau umroh? Beliau memang kerjanya 6 jam. Dia datang ke masjid untuk tasbih, pulang tasbih, wis, itu transaksi. Tapi ada anak-anak yang pintar. Wah, eman-eman ini. Kalau dia saya kasih hanya jatah tahfidnya cuma 5 menit, 10 menit, padahal anaknya pintar. Nah, kamu ikut ke rumah saya. Di sela-sela saya bersih-bersih rumah, kamu tahfid bisa lebih cepat. Akhirnya apa? Ustadz mempunyai waktu yang lebih, bukan transaksional, tapi value. Anak ini pandai, anak ini pinter, dia harus saya angkat waktunya khusus. Satu ya, akhirnya beliau bina. Setelah dibina, apa yang terjadi? Anak ini sukses, anak ini menjadi pengusaha. Dia ingat ustadznya. Dari 10 ustadz, 15 ustadz yang dikenal adalah beliau. Kenapa? Beliau meluangkan waktu khusus untuk saya untuk tahfidz. Akhirnya pada saat beliau ustadz, antum berangkat haji. Wah, jazakumullah, ustadz tak bangunkan rumah. Value yang dibangun 15 tahun yang lalu masih diingat oleh anak ini. Apa? Ada anak, wah kebalikannya, anak ini bermasalah. Oh udah ngajar, udah selesai lah, saya 3 jam udah selesai. Enggak. Kamu ke rumah, didandani, ketemu sama walinya, ketemu sama ibunya, bapaknya, dipanggil, anak ini gimana supaya selesai di luar transaksi. Alhamdulillah anak ini selesai, sukses, menjadi lebih baik. Gimana orang tua melihat? Dari seluruh ustadz 20 ustadz, siapa yang dikenal? Ustadz yang punya value ini. Tahu ya? Antum jual brownies, cek transaksi. Tapi pada saat ada orang mau parkir, ya, tempatnya nggak enak, antum datang sih, Pak, monggo Pak. Monggo. Terus mau kamar mandi, ini Pak, ngalor ngidul nyemplung mau.
Monggo Pak, saya antar. Ya, saya antar. Dilihat dulu kamar mandinya, ada tisu apa enggak, disiram-siram saya gitu ya. Mau sama Pak. Beda nggak dengan tadi? Beda. Nanti mau yuk. Malah deting orang-orang toh. Beda, begitu terus. Itu akan value yang disusun itu seperti antum nabung kebaikan. Nanti ada masanya 30 juta terkumpul untuk antum dapat rezeki dadak. Ya, ini serius. Teori ini sudah saya sampaikan pada teman-teman. Antum susun. Karena semua itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Allah la yadlimu mithqala dzarrah. Allah enggak akan menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Tapi begitu antum menunjukkan kamar mandi langsung kayak 500 rupiah, kan repot, ngumpulnya ini wangen. Maka Allah memberikan sebuah sunatullah, yaitu berkumpulnya kebaikan kecil dalam suatu saat akan diberikan. Maka santai-santai dapat, tahu-tahu saya dapat rezeki dadak berapa? 100.000 dolar. Saya dapat rezeki dadak, tahu-tahu 35 juta. Saya dapat rezeki dadak, tahu-tahu dapat mobil. Itu akumulasi selama 15 tahun, 20 tahun, kebaikannya kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal satu dzarrah, Allah akan kumpulkan. Jangan dianggap itu di akhirat tok, di dunia dapat. Antum mulai tersenyum, antum bergerak dengan teman-teman, antum menata sandal, antum membuat kebersihan, merapikan tempat ini. Apalagi, tambahan lagi rumus penting, apalagi saat itu ada lambaran rohani yang besar. Misalnya, saya nata, bismillah, tempatkan saya di tempat yang terbaik. Nata ini, nata apa ini? Kursi ini. Saat ngangkat, ini seakan-akan antum ngangkat rezeki dari tempat yang lain ke tempat antum. Blek, ini 10 miliar. Tenang, aku orang bilang, tenang, ini lebih tenang. Kenapa ketawa? Karena barcode-nya sudah mulai nyambung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat awal perang Ahzab, ada batu besar harus dihancurkan dan tidak ada satu sahabat pun yang mampu menghancurkan batu itu. Maka Rasulullah mengatakan, ambilkan aku hammer, palu yang paling besar. Padahal beliau dalam keadaan lapar, ada 3 batu yang menganjak di perut beliau. Kemudian diambillah batu itu. Bismillah, Allah memercikan api yang luar biasa. Rasulullah bilang, kamu akan menaklukkan Romawi. Kemudian batu yang kedua dia tendang, kamu akan menaklukkan Persia. Batu yang terakhir diambil, kamu akan menaklukkan Yaman. Rasul kan bisa saja tanpa mukul itu. Artinya semua perbuatan kita bisa dilambari dengan doa. Antum saja membawa 1 bungkus brownies la ilaha illallah haji. 1 brownies saja kan la ilaha illallah, anakku sekolah SD. Semua dek mani. Ruwet jadi ilmu, ruwet jadi terus toko mulut-mulut sampai hafal surat Al-Mulk, sampai jadi hafid Quran. Saya blended, sukses. Apa namanya? Lautan ruwet, kontrakan ruwet. Semuanya ini karena auranya. Wa a'udzubika min halabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepada engkau dari terlilitnya utang dan tindasan manusia. Jadi wong kalah, posisi bisnis kalah, posisi bisnis dikerjain, wa qahrir rijal, posisi bisnis diperas, posisi bisnis dimanfaatkan, posisi bisnis ditipu, wa qahrir rijal. Inilah barcode yang harus dihilangkan oleh kita semua. Terakhir, berarti setelah rumput-rumputnya dihilangkan, malas, pengecut, bakhil, hamil, hazard, sudah irsek, apa yang ngawai irsek, baru kemudian ditumbuhkan inisiator, cerdas, kreatif. Melalui apa? Membaca Al-Quran. Ibarat tanamannya Al-Quran, rumput-rumputnya harus dihilangkan. Itulah semua proses manusia harus 2 proses. Proses detoksinasi, proses pembersihan, rumput-rumputnya dibersihkan, baru ditanam padi.
Maka perusahaan yang pertama dilakukan istighfar, bersihkan dari sifat yang tidak baik, bersihkan lingkungan dari sesuatu yang tidak baik, bersihkan jiwa yang tidak baik, riya, ujub, takabur, itu regetan ini kabeh. Antum yang duwe iku gak kreatif, angel mau kreatif. Orang sombong gimana mau kreatif? Orang pamer gimana mau kreatif? Orang yang kreatif adalah yang jiwanya bersih. Setelah itu baca Quran. Setelah baca Quran, biasanya nanti kalau sering maca Quran tenanan, walaupun tak berdoa, antum oleh Allah dikasih ide-ide yang di luar nalar. Karena manusia pada hakikatnya hidup dari kualitas bisikan. Apa itu? Ilmunya akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan, mulai dari tentang mindset, bagaimana cara berpikir kita, mempunyai grand design, dibangun dengan cinta, dan tadi adalah materi-materi yang tadi sudah teman-teman catat semuanya. Baik, 5 menit. Ada yang mau tanya? Monggo, silakan. 5 menit. Ada yang mau bertanya teman-teman kepada Ustaz Syihab? Atau sudah jelas? Atau tambah aja? Jelas Pak Ustaz. Ada yang mau bertanya teman-teman? 1-2 orang? Ya monggo. Bungkus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Yang jadi luar biasa itu adalah kalau pasca dari disemangati begini tuh, pulang dari sini itu masih bertahan semangatnya. Cuma yang paling luar biasa itu adalah mengkonsistenkan bahwa oh iya, saya ingin mempunyai perubahan A, B, C, D pada ini. Kemudian bagaimana saya bisa memegang konsistensi ini sampai nanti ya akhir dari kehidupan ini. Jadi tipsnya dari Ustaz Syihab, bagaimana mengistiqomahkan sesuatu yang memang ingin kita ubah dari diri kita dan itu kebaikan, pripun Ustaz. Maka Temawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soal pertanyaan yang bagus. Ya, manusia itu kan ada akal, jasad, hati. Semuanya perlu makan. Jadi motivasi itu memang seperti makanan. Ya mungkin kita setelah motivasi setahun baru motivasi lagi. Jadi orang yang paling sukses adalah orang yang paling canggih dan paling cerdas bagaimana mencari motivasi untuk dirinya. Kita makan harus luwe, ujung boleh panganan. Cari di mana? Ya mana saja. Maka Salman Al Farisi itu dari Persia itu boleh yang dicari apa? Kanjeng Nabi toh. Untuk menjadi tokoh dunia itu harus nyari. Kalau nggak dapat, saya nggak bisa. Maka memang ada namanya centelan rohani. Centelan rohani, saya harus mencantolkan rohani saya itu kepada siapa. Dan orang yang harus punya spirit yang tinggi, desain yang tinggi. Kalau antum HP kan setiap hari harus dicas. Kadang sering di video kan pagi ngecas, zuhur ngecas, saya bawa power bank lagi. Itu kan berarti kita juga harus pandai begitu. Entah pakai YouTube, pakai mengikuti Instagram, harus cerdas mencari power. Karena manusia itu punya energi yang besar kalau ada yang masuk. Manusia kan masuk keluar, makan keluar. Manakala kita ini motivasinya ini cuma energinya 5 volt, pasti barcode 5 volt. Tapi kalau energinya itu sampai kemudian ketemu dengan orang yang 100 watt, dia menjadi 100 watt, 220 watt, 220 watt. Tiap hari kita lapar langsung boleh panganan. Nah kalau kita lapar motivasi harus nyari. Pulau ngaku dan saya aja itu kalau udah waktunya harus mencari. Biasanya bukan, alhamdulillah sekarang bukan karena putus asa. Ada amanah yang lebih besar. Saya kayaknya rada awang-awangan. Itu keliling, saya keliling itu ketemu kiai fulan, tokoh fulan untuk mendapatkan kemantepan. Manusianya yang mau doa ini kiwis. Bobote ya kayak ini, buyune yang ini, cengar-cengiri kayak ini. Saya membedakan apa? Manakala saya akan mendapatkan amanah yang agak besar, kok ini kira sulit apa enggak? Saya harus datang kepada orang yang levelnya lebih tinggi dari anak. Transfer, udah mantep, udah. Begitu mantep, cara memberi motivasi mantep. Sering saya ngasih motivasi, jadi aku orang yakin.
Tapi kok terus sing liyane yo mendingan yo. Ternyata tambah yakin. Dan saya yakin karena antum yang melo yakin. Oh tiba yo kendel padha kendele. Ya paribasane ngadepi, oh jago lah. Ayo lawan, kita lawan. Jangan wedi. Sing liyane kok kendel, aku melu-melu. Lalu ya, seni memberi motivasi pada diri sendiri. Dan itu kalau kita sudah miskin motivasi, ya jatuh. Jatuh antum biarkan, antum nggak akan bangkit. Maka lama-lama orang yang makin cerdas mencari motivasi, dia akan punya spirit di atas rata-rata. Rata-rata. Ya memang harus. Sesama ulama dulu itu saling berziarah untuk mendapatkan motivasi. Itu saya rasakan. Saya punya jadwal bulanan, ada jadwal tahunan. Setahun khusus untuk review seluruh program-program besar. Itu saya keliling sampai kadang ke Mekah, kadang ke Madinah, ketemu para masyayikh gitu ya. Itu mencari. Nggak lama, kadang hanya 5 menit. Syekh ini. Jawaban beliau itu kadang-kadang cuma formal banget. Jadi sangat formal, tapi ternyata memberi keyakinan. Kadang-kadang cuma jawabannya, biarlah berjalan dengan waktu. Waktu yang akan menjawab. Menurut tak jani, aku yang dua jani. Tapi beliau kan begitu tuh auranya kan dengan 100 pengalaman pahit yang beliau rasakan. Auranya masuk. Datang sing sabar. Nggak banyak yang beliau jalankan, nggak banyak. Tapi itu maknawiyah. Saya cari dari tempat yang jauh. Sabar, oh ya memang itu sabar. Begitu sabar, benar. Dari kesabaran itu kemudian ada hal-hal yang di luar teknis Allah selesaikan dengan sendiri. Tapi saat saya nggak sabar, saya marah. Saat marah, tambah ruwet. Yang penting menengok. Yang ono masalah itu jadi kuncinya kalau ada masalah, jangan kakean obat, menengok. Bahkan kalau marah banget, duduk. Ojo mencolot. Marah banget, duduk. Masih marah, tidur. Masih marah, nggak perlu obat. Jadi ojo kakean pola. Justru hidup itu yang paling penting adalah tenang, seperti orang berenang gitu ya, geraknya pelan, konstan. Itu nanti akan muncul kecepatan. Sama kakean pola urip, pasti lelah. Itu ya, Bu, insya Allah cari.